fikih puasa. Maka saya mulai pada Jumat ini dan mudah-mudahan masih bisa ketemu lagi Jumat depan karena saya nggak punya jadwal Ramadan di sini. Maka saya mulai dari definisi puasa. Singkatnya, puasa itu adalah al-imsak, menahan. Artinya orang yang kemudian berpuasa dia harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Dan sifat puasa atau hukum puasa itu wajib, karena Allah menyebutkan dengan bahasa kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu artinya wajib, diwajibkan. Dan kemudian ketika kita masuk lagi ke tentang keutamaannya, nanti keutamaannya selalu dijelaskan sama beliau yang bertugas ulum. Tapi sekilas saja saya sampaikan keutamaan puasa itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, alaika bisyam fa innahu la mislalah. Puasa karena yang namanya puasa itu enggak ada ibadah yang semisal dengan itu, yang serupa dengan itu. Dan sebagian ulama memahami tidak ada tandingannya. Makanya di dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa siyam. Amalnya anak manusia itu untuk dirinya kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibi. Karena puasa itu untuk aku dan aku dewi yang mengganjarnya. Sehingga dalam konteks puasa, setiap orang itu akan memiliki pahala yang berbeda-beda. Ada orang yang puasanya baik hingga pahalanya besar, ada orang yang puasanya biasa-biasa aja, pahalanya kecil. Bahkan ada orang yang puasa tapi kata Nabi rubasoim laisa lahu ilal ju'i wal atos. Banyak orang puasa yang dia tidak dapat pahala apa-apa kecuali dapatnya cuma haus dan lapar. Kenapa? Nah itu kenapanya di situ dengan bisa simak pada hadis Nabi SAW, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Jadi ketika kita mengharap pahala dari puasa, yaitu ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka di situ dibutuhkan imanan wa ihtisaban. Yang namanya imanan itu harus ikhlas lillahi ta'ala, dan kemudian yang kedua harus mutaba'atul rasul. Makanya ketika jenengan nanti puasa, pahalanya itu beda-beda. Kenapa? Karena cobaannya beda-beda. Ada yang puasa ning prei ning omah turu, ada yang puasa karo macul gitu kan. Maka yang puasa karo macul itu ya pahalanya lebih gede daripada yang turu. Secara sekilas seperti itu. Sehingga nanti hampir mirip dengan orang yang sabar. Allah mengatakan tentang orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya enggak ada takarannya, enggak ada hitungannya, terserah Allah. Kenapa? Karena sabarnya tiap orang itu benar-benar. Orang yang dicoba oleh anaknya sama orang yang dicoba oleh anak dan istrinya udah beda ya. Orang yang dicoba oleh anak dan istrinya pahalanya lebih gede daripada orang yang dicoba oleh anaknya toh. Kok ada orang yang dicoba oleh anak, istri dan mertuanya, ya wes pahalanya lebih gede lagi. Maka dalam bab puasa juga sama. Orang yang berpuasa tanpa beraktivitas apa-apa alias di rumah, maka itu pahalanya bisa jadi gak lebih besar daripada orang yang berpuasa sambil bekerja. Sehingga ya, setiap kita memiliki pahalanya sendiri-sendiri, maka silakan disabari. Nah, itu juga penting karena nanti ada orang yang puasa ning karo anyel. Apa kok numpang elek men kok puasa. Puasa kok elek numpang iso rokok, iso mancing, iso dolan, iso goes. Nah, ketika ada ucapan-ucapan seperti itu dikhawatirkan mengurangi pahala bahkan menghilangkannya, tapi tetap gugur kewajiban. Artinya dengan dia puasa ning karo anyel, kewajiban dia sebagai seorang muslim gugur, tapi khawatirnya pahalanya berkurang banyak bahkan mungkin habis. Wallahu a'lam. Bapak-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung aja masuk ke rukun. Jadi dalam setiap ibadah itu mesti ada rukun, ada syarat. Rukun itu ibarat masjid niki, rukun itu yang ada di dalam masjidnya. Syarat itu yang di luarnya. Syarat yang ada di luarnya, rukun yang ada di dalamnya. Masjid rukunnya adalah tempat sholat niki. Artinya kalau tempat sholat ini nggak ada, kembangannya cuma tembok atau dijenengi masjid, itu juga sudah menghilangi esensi dari
masjid, berarti bukan masjid. Karena tembok tok terus tulis masjid kan nggak ada masjid. Dengan kan akan mengatakan itu nanti sing sholat sebelah nanti kan. Bagaimana ya ketika masjid ini termasuk rukunnya adalah tempat imam ini, walaupun bentuknya nggak harus kayak gini gitu kan. Paling utama dan dengan menyediakan tempat buat imam gitu kan. Maka ya rukunnya tempat sholat dalam artian masjid dia ada tempatnya imam ini gitu kan. Maka itulah baru disebut masjid. Nah rukun itu yang di luar. Misal mau parkiran ini, apakah masjid yang nggak punya parkiran nggak disebut masjid? Ya tetap masjid. Nah, parkiran yang di jalan gitu kan. Artinya nggak harus punya masjid itu sendiri gitu loh parkirannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rukun alladzi yalzamu min adamil adam wa la yalzamu min wujudihi wujud wa la adamu dahilal amal. Yang namanya rukun itu sesuatu yang jika ia tidak ada maka suatu amal dianggap tidak ada. Artinya rukun itu kalau sampai hilang maka ya amalnya langsung otomatis nggak dianggap. Contoh dalam sholat ketika disampaikan oleh Nabi SAW, la sholat liman lam yaqra' al-Fatihah kitab, sholat nggak sah kalau nggak baca Al-Fatihah. Maka ketika ada orang yang sholat nggak baca Al-Fatihah maka ya sholatnya nggak sah. Atau termasuk ada orang yang sholat tanpa takbiratul ihram, padahal takbiratul ihram itu adalah rukun sholat. Begitu masbuk langsung, misalnya imamnya baru sujud, dia langsung Allahu Akbar sujud, maka dia sholatnya nggak sah, dia nggak sah, jadi sholatnya nggak dianggap itu. Sehingga orang yang ngerti rukun dia nggak boleh meninggalkannya. Sama halnya dengan orang nikah rukunnya nawa wali, saksi, mahar, akad, ijab kabul itu. Nah kalau kemudian nganggo wali, ini duduk bapaknya nggak sah gitu kan. Oh bukan bapaknya tapi Pak Li. Nah Pak Li dari mana dulu? Oh adik ibu juga nggak sah gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paham benar tentang fikih dia akan hati-hati soal rukun dan syarat. Nah dalam puasa rukunnya itu dua. Rukunnya yaitu yang pertama menetapi waktunya kalau konteksnya poso sunnah bisa sesuai poso sunnah yang dimaksud. Niatnya Senin Kamis yang posone Selasa itu enggak boleh. Jadi nek niatnya Senin Kamis yang posone berarti ning Senin kali Kamis. Nek niatnya poso Arafah ya berarti ning Arafah. Nah, besok ini Ramadan maka pas Ramadan. Nah, sehingga ketika kita ngomongkan waktu Ramadan, nah itu dihitung dari dari Sa'ban 29 lihat hilal ketok berarti besok tanggal 1 Ramadan. Kalau nggak ketok genapkan 30. Sehingga perbedaan yang ada kalau nggak 29 ya 30, selisih sehari. Artinya ketika dengan mencermati ini maka nanti dengan ketemu sama ormas-ormas yang betone sama pemerintah itu lebih dari 1 hari, 2, 3, 4 hari, itu bisa dipastikan itu aliran sesat. Karena Hijriyah itu kalau nggak 29 30. Nah maka yang paling gampang itu kalau kita kembali kepada hadis, maka as-shaumu yawma yasumun wal fitru yawma yuftirun. Yang namanya puasa adalah hari di mana kalian semua berpuasa, dan yang namanya berbuka atau Idul Fitri itu hari di mana kalian semua berbuka. Nah semua kita berpuasa dan semua kita berbuka bersama pemerintahnya. Makanya kalau pemerintah sudah memutuskan dengan cara yang sesuai dengan sunnah yaitu ru'yah, kemudian dirapatkan dan dikeluarkan keputusan, maka paling enak melu pemerintah, gampang. Tapi kalau kemudian ternyata pemerintah kita nggak mewajibkan warganya untuk ikut pemerintah, artinya kalau nggak ikut nggak apa-apa, memberikan pilihan silakan. Terus jenengan melu ormas yang jenengan ikuti, ya, maka pastikan selisihnya nggak lebih dari 1 hari. Artinya kalau selisih 1 hari itu masih dalam rentang khilafiyah yang boleh. Tapi kalau sudah 2, 3 itu sudah aliran sesat. Hati-hati, karena ada orang yang selisih sampai beberapa hari, mencepuh nih, tekoki kok kosone bisi lomba, kok aku telepon Gusti Allah kata dia. Sehingga hal-hal seperti itu ya, harus dicermati, gak cuma sekedar khilafiyah ini udah sesat, ngoten nggih. Nek niku pun kleru,
otomatis doktrin-doktrin yang lain, ajaran-ajaran yang lain mesti akeh sing kleru. Nah, ngoten. Gampang, jadi ajaran itu ormas itu begitu ada sing keliru. Dan itu keliru niku jane pun fatal. Ning kandhane akeh. Biasane mungkin nek boten hati-hati lupute akeh mungkin. Nah, niku rukun yang pertama, menetapi bulannya, waktunya. Kemudian secara hariannya, maka batasan waktunya sejak terbit, sejak terbit fajar, jangan keliru terbit matahari. Terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi sejine fajar, sejine matahari. Terbit fajar dan tenggelam matahari. Terbit fajar niku mboten ditandai dengan imsak-imsak niku mboten, ditandai dengan adzan subuh. Nek tenggelam matahari ditandai dengan adzan maghrib. Ning nggih niki catatan kula. Jenengan ampun kayak sebagian orang yang nek subuh golek sing andane paling keri, nek maghrib golek sing paling dhisik, niku mboten bener. Sing bener gimana? Ya ketika masjid yang ada di sekitar jenengan, ya alhamdulillah di kita kan kiri kanan banyak masjid. Itu kalau sudah 2-3 masjid adzan hampir bareng, maka ya sudah itu waktu di mana kalau itu subuh berarti waktu di mana jenengan menghentikan aktivitas yang bisa membatalkan puasa, contoh makan, minum, menggauli istrinya. Nah, kalau konteksnya maghrib, maka jangan nyari yang paling dhisik, tapi pastikan masjid sekitar dengan itu, misal 2-3 masjid itu ada bareng atau hampir bareng, maka di situ dengan berbuka. Nah, mungkin tempat di mana jenengan tinggal itu enggak ada masjid, dan itu baru jenengan menentukan dengan metode yang lain. Tapi di kita gampangnya karena ada masjid banyak, dan jenengan dengarkan adzannya. Kalau memang sudah adzan, memang stop gitu kan. Makanya ada sebagian orang atau sebagian ulama yang kemudian memberi atau mencari alternatif agar orang itu enggak kebablasan waktu subuh niku, kemudian membuat istilahnya imsak niku. Imsak niku bukan pertanda jenengan pun boten asal masih boleh. Nah, cuma jenengan harus memperkirakan imsak niku berarti kan cara mangan ya sithik mawon, cara ngunjuk ya sithik mawon. Jangan banyak-banyak makanya sambil coba ora rampung. Iki wis imsak lumayan 10 menit tak gawe kopi. Ning wedange umum kopine ora ngadem wis adan gitu kan. Termasuk jenengan mun imsak-imsak golek bojone gitu kan. Ya nek jenengan cara durasine 5 menit dadi monggo, tapi nek misal model jenengan 2 jam setengah lagi rampung ora iso dipaksakke. Makane jenengan harus pinter-pinter ukur nih, jangan kemudian asal nanti malah nggak sido poso. Apalagi nanti kalau babnya menggauli istri, ya itu kena dosa, harus ditebus. Penebusnya yang pertama bebaskan budak, yang kedua poso 2 bulan berturut-turut, yang ketiga ngasih makan 60 orang. Jadi ini bukan perkara mudah gitu. Nah, apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun yang kedua yaitu tidak menjalankan atau melakukan hal-hal yang batalkan puasa. Yang batalkan puasa nilai keempat: 1, makan, minum; yang ketiga, menggauli istri; yang keempat, lain-lain. Nah, nanti dijelaskan insyaallah. Nah, kemudian syarat. Syarat puasa disebutkan maksudnya yang namanya syarat alladzi yalzamu min adami ila adam wa la yalzamu min wujudi wujud wa la adamu kharijal amal. Sesuatu yang jika tidak ada maka suatu amal dianggap tidak ada, namun dengan adanya dia belum tentu amal itu dianggap ada dan dia terletak di luar amal. Contoh, orang mau sholat syaratnya adalah wudu wajib, kok kemudian sakit nggak bisa wudu, maka bisa tayamum. Dalam konteks masjid niki maka syaratnya ya nek ada parkiran ya mboten napa, tapi nek mboten ada parkiran ternyata iso parkir ning dalan ya mboten napa gitu kan. Maka dalam konteks puasa syaratnya yang pertama syaratnya dibagi 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib itu syarat yang menyebabkan wajibnya seseorang itu untuk berpuasa. Syarat sah syarat yang menyebabkan sahnya seseorang yang wajib tadi diterima puasanya. Yang pertama syarat wajibnya orangnya harus Islam. Orang kafir enggak wajib puasa. Menurut wong Islam ya lek sing meri penakno dadi wong kafir.
ampun Mary. Kenapa? Karena orang kafir ketika tidak menjalankan syariat Islam nanti di akhirat juga ditanya. Allah bertanya pada orang kafir, masalah kabul bi sakor, krimarai penyemplung neraka sakor piye opo kafir gitu kan. Qalu lam nakum minal musholli. Mereka menjawab, kami dulu enggak sholat. Makanya ada dua penjelasan tentang lam nakum minal musholli. Yang pertama itu wong jane Islam nek gak gelem sholat, atau yang kedua wong kafir niku ditekoki tentang sholat. Sehingga ketika orang kafir tidak puasa, maka dia nanti akan ditanyai kenapa kowe gak puasa. Dia akan menjawab karena kafir. Ya makanya nanti dia akan dihukum karena gak puasa. Nah, terus karena syaratnya wajib adalah Islam, nek wong kafir puasa terus piye? Kafir puasa, maka dikatakan dalam Quran wa qatimna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura. Amalmu tak judoke ning bar kuwi tak dadekke debu yang berterbangan. Dadi yo sia-sia. Jadi sebagai orang kafir dia puasa, nek puasa pahalane gak ono, tapi nek gak poso mengko ditekoki kon tanggung jawab. Kan angel to. Artinya maju kena mundur kena itu loh. Jadi serba salah. Poso yo ora kanggo, gak poso kok ditekoki. Makanya jangan pernah jenengan meri sama orang kafir. Nanti ada orang Islam meri, wah enak dadi orang kafir. Wah, ibadah seminggu pisan. Nek no aku tak yo seminggu pisan nang Jumat tak Jumatan. Rumangsane bener ning niku salah kadoan. Kenapa? Karena dia mengikuti langkah orang yang jelas tidak beriman. Makanya nggak boleh seperti itu. Yang pertama nih. Yang kedua balik. Maka wajibnya puasa adalah pada anak yang sudah balik. Balik ini nek laki-laki mimpi basah, nek perempuan haid. Pada setiap anak beda-beda. Ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun gitu. Nah, kok nganti gede gak mimpi basah dan gak haid atau belum haid, maka patokannya adalah umur 15 tahun. Kok kemudian sak durunge 15 tahun yo gak poso, gak mimpi basah yo gak haid, maka termasuk ciri atau patokan lagi untuk dikatakan dia sudah balik adalah keluarnya bulu pada area kemaluan. Berarti aku dadak nginceng anakku tak boten usah tekoki wae. Kowe umurmu pira, Nduk? 14, Pak. Nek laki-laki wis mimpi basah. Napa niku, Pak? Nek napa iki berarti kemungkinan nggih dereng. Nah, sing setri wis haid dereng. Lah ning nggon area kuwimu enek ulune ra gitu. Dia jawab ada, wis poso wajib. Nah, pada umur-umur itu sudah wajib, maka dilatih sebelumnya kan ngoten. Makanya dalam bab sholat dengan diperintahkan untuk ngajari putra niku umur 7 tahun. Mengko 7 tahun niku ngajari terus nganti 10. Nah 10 kok gak gelem sholat, entuk diselentik, entuk diciwel, entuk diceples dengan pukulan dorbatan goyung bari, pukulan yang tidak meninggalkan cacat. Jadi di napa diceples, diselentik, diciwel niku entuk. Nah, ben bucahe lampah sing bener sholat. Ning kudu diajari ke umur 7. Kadang wong niku 7 ora tau ngajari, 8 ora. 9 ya ora, 10 ora. Anak era sholat nanti diajar nganti tele-tele dan itu salah. Jadi harus ada proses, termasuk ketika dikatakan wajibnya puasa waktu balik nih ya, berarti latihannya sebelum balik. Jangan kemudian pas balik lagi latihan. Kenapa? Karena kalau kembali ke rukunnya tadi, puasa itu diterima ketika dimulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Umurnya wis 16, cek kosong beduk, dosa. Otomatis ora sah dihitung utang harus dibayar. Kalau utang dalam artian tidak menjalankan sholat, maka nggak ada kodok. Tapi kalau puasa ada kodoknya. Makanya pentingnya ngerti fikih itu agar dengan jangan sampai salah paham, nanti gede gak poso dicari ini. Maka itu menjadi tanggung jawab orang tua dan anak itu, dan untuk khusus anaknya itu menjadi hutang, nanti harus dibayar. Kemudian syarat wajib yang ketiga berakal.
Berakal di sini satu, orangnya tidak gila. Termasuk berakal di sini adalah orangnya tidak pikun, orangnya tidak sedang pingsan, dan yang keempat orangnya tidak sedang sekarat. Artinya kalau dalam kondisi empat ini, gila, pikun, pingsan, sekarat, maka dia tidak wajib puasa sampai dia sadar. Artinya kalau orang sudah pikun, tidak usah disuruh puasa. Kalau dia pikun sudah, tinggal pikunnya pikun permanen atau enggak. Nek permanen berarti nanti diganti fidyah. Nek enggak, pas mantun itu kan poso. Orang gila kayak gitu. Enten gila yang kambuh-kambuhan, maka kalau gilanya kambuh-kambuhan pas kambuh dia nggak wajib puasa. Pas sehat dia harus puasa. Otomatis yang dulu ditinggalkan waktu kambuh ini itu dibayar pas sehat. Kemudian yang keempat, mampu berpuasa, orangnya mampu. Ada orang Islam balik berakal, ini sudah nggak mampu maka nggak wajib puasa. Tinggal nggak mampunya kenapa? Kalau nggak mampunya karena sakit, tua dan seterusnya, sakit yang nggak sembuh-sembuh atau tua yang nggak muda-muda lagi, maka sudah nggak wajib puasa dan diganti dengan fidyah. Tapi kalau kemudian sakit yang bisa sembuh, maka pas sakit dia nggak puasa, pas sembuh dia bayar utang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syarat sahnya orang berpuasa yang pertama yaitu dia harus dalam posisi bersih dari haid dan nifas. Bersih dari haid dan nifas. Artinya kalau kemudian dia Islam balik berakal tapi kok nifas atau haid, maka dia gak boleh puasa. Nek nekat puasa, puasanya gak sah. Nah, haid itu kebiasaan rutin wanita. Cirinya 3, bentuknya beda, warnanya beda, atau tanggalnya tertentu. Maka ketika dengan punya istri atau punya anak perempuan, pastikan dia bisa membedakan antara haid dan bukan, dilihat dari warna atau bentuknya. Atau yang ketiga, dia hafal tanggalannya. Karena kalau nggak paham 3 ini nanti ruwet ceritane, sehingga yang terjadi apa? Ada yang keluar darah langsung memvonis ini haid, akhirnya haidnya ternyata sulit banget nanti sebulan itu gitu, salah. Yang benar gimana? Ketika dia bisa bedakan satu di antara 3 ini, tinggal dicek. Oh aku misal ini dari haid dari tanggal 1 sampai 10, berarti 11 ke sana sudah bukan. Maka kalau suatu ketika kok haidnya sampai 15 dino, berarti ya cuma 1 sampai 10 yang haid, 11 sampai 15 itu istihadah, berarti tetap sholat, tetap poso. Atau bisa dilihat dari bentuknya, oh ternyata nek misal sing keluar niku darahnya bentuknya enten serat-seratnya niku haid misal. Maka seorang wanita misal tanggalnya nggak tentu, kadang ning awal, kadang ning tengah, kadang ning akhir, tiba-tiba kok kemudian dia ngerti ini bentuknya kok enek serat-seratnya, nah maka disitulah dia kemudian menyatakan iki haid. Nah begitu seratnya sudah nggak ada, ning tetap keluar warnanya merah misal, maka itu sudah bukan haid, itu istihadah. Atau yang ketiga warnane, ini nek haid itu darahnya hitam, maka selama itu hitam ya itu namanya haid. Tapi kalau kemudian jadi abang ya berarti sudah bukan, itu namanya istihadah. Wonten nggih, dadi niki nggih jane ya ilmu sepele, tapi kalau kemudian gak ngerti ya dadi gawe. Dan akhirnya napa banyak orang perempuan khususnya yang dia sakjane mboten haid karena keluar darah dan disangka haid, akhirnya gak sholat dan gak puasa. Orang yang wajib sholat, wajib puasa ini gak sholat dan gak puasa itu gimana Pak? Biasa aja atau dosa? Pak, dosa. Itu mungkin untuk kok iya termasuk garwane niku menengahi. Ini pentingnya belajar tadi saya di depan saya bilang, dengan belajar ilmu itu kita jadi ngerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilangkahi, mana yang enggak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian termasuk syarat sahnya adalah niat. Kalau puasa sunnah itu niatnya bisa swayah-wayah. Misal nih jenengan bar subuhan ngeten iki ora niat poso jane, terus tekan rumah yo ngombe kopi, ngombe teh, terus nggih arep sarapan yo ora digaweke, bojone lagi nesu ngoten. Mangkat ning kantor atau dinas ning sawah ngene yo urung mangan, tak
posoe, itu boleh. Tapi kalau wajib, puasa wajib Ramadan itu niatnya harus dari malam. Nah niat ini nggak boleh niatnya elek. Niat elek itu pripun? Dari malam wis poso. Tapi niatnya ya, aku nek ketemu koncoku kental, wah aku tetep meh muka. Nah bahasa itu sudah membatalkan puasanya. Oke. Makanya jenengan yang kerja, jenengan yang safar, nggak usah berniat batal ini tengah dalan. Tapi gimana? Niat aja puasa pada hari itu, jalankan pekerjaan jenengan, jalankan safar jenengan. Nek akhirnya gak sanggup nang muka. Tapi nek dari awal niatnya pengen mukanya tengah dalan, itu puasa jenengan batal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu niat lebar dan luas dalam artian yang pertama juga harus ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai kemudian jangan sampai kemudian kita nggak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman terus ramangan, serang ngombe kepanasan ngelak dan malah tak ikhlas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Insya Allah nanti dilanjutkan Jumat depan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Ada yang mau nanya? Gak ada? Siap, cek ngantuk. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.